Yang gue rasain nih setelah nonton film ini gimana? Kayak ada yang ganjel tau gak lo? Di Oke. perasaan gue, di hati gue kayak ih anjir nih film kebayang-bayang si Wallace-nya itu loh. Jadi yo, welcome to Blue Jeans Channel. It's me May and Gue Raka. oke, kali ini kita bakalan nge-review film Tas. Task. Film ini Ganggu psikis gue, Ya. sumpah gue gak bisa tidur. ya aneh-aneh, film ini tuh aneh. Aneh bener. Jadi gue peringatin ya teman-teman buat yang belum nonton film ini. Gue akan mengatakan bahwa video ini full spoiler. Jadi kalau buat teman-teman yang belum nonton ya nonton dulu aja. Atau kalau mau nonton video ini silakan lanjutkan dengan tanggung jawab Anda sendiri. Iya. Ini sih jauh ya dari kata-kata gore, ya. Iya gue setuju. Jauh, Ini jauh. nggak gore sebenarnya. Cuma pasti lo bakalan gila. Ya nggak nyaman pasti. Nggak nyaman banget, asli nggak nyaman banget ya setelah nonton film ini. Oke, back to topic. Jadi Oke. Task itu adalah film bergenre horror komedi yang dirilis pada tahun 2015 ya. Nah, film ini mengisahkan tentang Wallace sama Teddy, Iya Teddy. yang mereka tuh sebenarnya mendirikan, jadi mereka tuh penyiar podcast. Yang podcastnya itu isinya tentang cerita-cerita entah itu horor atau misteri, dan itu berdasarkan kisah nyata gitu dari si pendengarnya. Judul podcastnya mereka ini namanya juga rada nyeleneh nih. Judul podcast mereka itu, segmen mereka tuh namanya Nazi Party. Bukan Nazi ya, tapi Nazi. Ya, dari sini aja mereka udah nunjukin kalau mereka tuh ya kreator yang nyeleneh lah. Iya. Yang gue rasain nih setelah nonton film ini gimana? Kayak ada yang ganjel tau gak lo? Di Oke. perasaan gue, di hati gue kayak ih anjir nih film kebayang-bayang si Wallace-nya itu loh. Jadi anjing lah. I'm gonna stop you right there. Jadi gini, ceritanya itu dimulai saat si Wallace sama Teddy nyari bahan buat konten mereka. Oh, dia tuh kayak pemburu konten lah Iya, ya. iya, Oh, dia iya. pemburu konten. Jadi singkat cerita mereka pergi ke Kanada buat nemuin si Howard. Nah terus karena nyari alamatnya susah, akhirnya si Teddy bilang udahlah kita nggak usah ketemu dia. Akhirnya si Wallace sama Teddy ini bersitegang nih. Enggak, Wallace bilang gue pengen tetap ngejar orang ini gitu, karena dia narasumber dan ceritanya Batu lah ya. iya dia setaunya batu. ya. Ceritanya memang original gitu kata si Wallace. Akhirnya Wallace jalan sendiri gitu kan. Singkat cerita ketemu nih si rumahnya Howard ini. Iya. Dijamulah Wallace sama Howard. Sini ceritanya mulai aneh. Wallace ini sikapnya bisa dibilang terlalu santuy kali ya. Oh, Jadi kayak Wallace gitu. Dia iya. nggak mikirin ini tuh bahaya atau enggak gitu ya. Bodo amat lah. Cara dia berbicara juga kayaknya terlalu bisa dibilang kurang sopan Iya. gitu. Jadi tengil lah gitu, Iya. tengil lah kayaknya tengil. Sengak. Jadi dia masuk nih ceritanya ke rumahnya si Howard. Biasalah di jamu-jamu nih ada teh, minum gitu-gitu. Sambil Wallace-nya nanya ke Howard cerita. Dia ceritain gimana dia waktu zaman Perang Dunia II kalau nggak salah. Itu dia terdampar di satu pulau dan di pulau itu nggak ada apa-apa. Cuma dia sendiri yang hidup. Selain Selain anjing laut. Jadi akhirnya dia ketemu sama anjing laut dan di pulau itu cuma ada dia sama si anjing laut ini. Yang akhirnya dikasih nama Mr. Tusk sama dia gitu. Akhirnya Mr. Tusk ini dibunuh sama dia. Dibunuh, dimakan. Dan gak lama setelah itu
ada kapal lah ya, kapal lewat gitu, ngelihat dia. Selamat lah dia di situ, makanya dia bisa bikin konten ini kan, dia bisa cerita kalau pengalaman hidupnya kayak gini gitu. Jadi memang sebenarnya ada something sama si Howard ini. Howard ini sepertinya, bukan sepertinya sih, emang udah pasti lah ya, udah pasti psycho dia. Setelah si Wallace ini pingsan, kegilaannya mulai di sini. Jadi gue nggak ngerti gimana caranya. Kayaknya udah banyak korban-korbannya dia juga sebelum Wallace. Ya, banyak. Dia tuh gimana caranya ngebentuk tubuh si Wallace ini. Ya ini yang bikin gue nggak nyaman waktu nonton film ini juga ini sebenarnya. Kita tahu bentuk Wallace itu manusia ya. Dari bentuk tubuh manusia dirubah sama Howard menyerupai walrus. Karena di rumahnya dia tuh emang dia kayak koleksi gadingnya walrus, terus sampai tulang-tulangnya lah ya, ada tulang kelaminnya si walrus yang jantan. Gue masih keingetan guys, sumpah. Bisa kebayang nggak sih? Gimana ya? Kulitnya itu diambil dari kulit manusia yang dijahit sama dia. Ya, tapi dijahitnya ini sebenarnya nggak dikasih tahu ya. Iya. Kasih tahu, bener-bener deh ini jauh dari kata gore. Iya. Emang proses dia motong segala macam tuh nggak diliatin kita emang ya. Cuman jadi makhluk barunya ini yang traumatis buat penonton menurut gue sih ya. Ya gimana ya, bisa ngebayangin nggak sih bentuk anjing laut dengan kulit manusia yang dijahit penuh merah-merah itu, terus mukanya muka manusia, ada giginya panjang. Kulit itu bukan kulit si Wallace. Bukan kulitnya Wallace. Jadi udah banyak bunuh orang ya dia. Iya, kayaknya emang banyak korban-korban sebelum Wallace sebelum ini. Setelah si Wallace ini dirubah, temennya dia si Teddy, teman rekan podcastnya kan pasti naruh kecurigaan dong, kemana nih Wallace nggak ada kabar, kita dihubungin nggak bisa segala macam. Ngontek ceweknya lah ya. Ngontek pacarnya Wallace, mereka nyari bareng-bareng lah. Sampai akhirnya ketemu di rumahnya si Howard. Ngelihat kondisinya udah kayak gitu, ya mereka histeris lah ya. Sebelumnya si Howard sama si Wallace ini berantem ya. Si Howard ngajakin si Wallace itu ribut gitu ya, ribut ala ini loh. Inilah kenapa gue bilang sebenarnya aneh. Howard ini orang gila ya. Iya. Karena sebenarnya dia juga bikin kostum walrus buat dirinya dia gitu, cuman dia nggak dirubah. Ini, waduh gimana ya? Kalau Wallace kan dirubah bentuknya gitu ya, sampai ke mukanya gitu segala macam. Bagian tubuhnya gitu kayak tangannya segala macam dijahit segala. Nah kalau Howard ini cuma bikin kostum dan dia masuk ke dalamnya udah gitu aja, jadi nggak ada yang berubah dalam dia gitu ya. Banyak korban-korban sebelum Wallace gitu. Iya, menurut dia itu karya gitu. Nah, ternyata si Howard ini orang gila gitu ya, karena dia udah ngelakuin hal ini berkali-kali gitu. Psycho banget, parah. Endingnya sih di film ini si Howardnya meninggal ya. Iya, mati. Meninggal karena berantem sama Wallace ini. Ditusuk pakai ininya pakai gigi. Iya, giginya. Dan ceritanya nggak selesai sampai di situ horornya menurut gue, karena setelah itu akhirnya si Teddy sama pacarnya Wallace ketemu sama Wallace, dibarengin sama polisi juga sebenarnya. Bareng sama polisi ya, akhirnya mereka bertiga ya udah Wallace-nya ketemu di situ dan filmnya di-cut dari situ ke scene selanjutnya kayak di ini ya, itu zoo ya? Iya. Zoo gitu ya. Jadi itu tuh kayak apa namanya, kebun binatang yang udah lama ditinggalin lah, jadi nggak ada isinya di situ. Wallace-nya ditaruh di situ. Iya, nggak coba di iniin loh. Aduh, gua nggak habis pikir gitu. Kenapa dia nggak di rumah sakit? Dia kan dalamnya masih manusia. Iya. Kok kayak temennya sama ceweknya tuh melupakan gitu. Kalau dia tuh masih manusia gitu, bukan hewan. Dikasih ikan mentah lagi. Di endingnya gitu. Di endingnya juga cuman ada adegan si pacarnya sama temannya ini ngasih makan Wallace. Iya. Gue gemes tau gak, gregetan lu, goblok banget sih jadi pacar gitu. Iya. Pakai ngomongin lagi, Wallace, I love you. Iya.
Dan filmnya berakhir di situ. Iya, gue mau ngasih saran aja kalau buat kalian yang gampang trauma sama sesuatu atau yang terbawa gitu. Kalau misalnya habis nonton sesuatu nih atau habis ngalamin sesuatu, kalian terbawa sampai lama banget gitu. Jangan nonton deh. Sumpah gue aja yang gue emang benci ya sama film-film yang gore gitu ya. Cuma ini jauh dari kata dari kata gore tapi ganggu banget, nggak bikin gak nyaman. Sumpah gue nggak rekomendasi. Bagian yang menurut lo paling bikin lo gak nyaman di mana? Pas si Wallace ya udah berubah jadi ini. Iya pasti sih. Iya. Sama pas dia keluar dari gua. Bukan gua sih ya. Oh dari di ending itu ya? Iya di endingnya yang itu. Dia di apa sih kandang kancing laut sebetulnya itu kan? Mukanya kan bukan muka manusia lagi, itu yang selalu ada di benak gua gitu, ada terbayang-bayang. Enggak banget. Nah, kalau menurut gue bagian yang paling mengganggu di pikiran gue ya pas gue nonton ini, itu kan ada scene dimana si Wallace ini dibedah ya. Yang nggak diliatin, emang di bedahnya nggak diliatin, cuman di situ dijelasin kalau lidahnya dia dipotong kan, jadi dia nggak bisa ngomong. Udah kaki dipotong, ternyata lidah dipotong. Lidah dipotong. Jadi banyak scene yang pas dia baru bangun terus kaget udah jadi Wallace segala macem, nggak bisa ngomong apa-apa, terus dia teriak. Nah scene dia teriak itu yang menurut gue, suaranya jadi mirip suara Wallace karena lidahnya dipotong, jadi cuma teriak. Itu yang mengganggu gue tuh. Ya you know lah, kalau kayak nggak usah itu ya orang gagu ya, kalau gitu. Kebayang nggak sih horornya? Apa lu ngebayangin kalau misalnya lu ngeliat badan lu gitu terus lu cuma bisa teriak. Dan pas teriaknya si brengseknya si Howard malah seneng karena suaranya mirip suara Wallace gitu loh. Aduh. Mirip Mr. Task-nya dia gitu loh. Itu yang ganggu buat gue tuh. Suara teriakannya Wallace yang waduh, ini suara ini gak akan bisa hilang di pikiran gue 1-2 hari nih. Gila. Itu yang ngeri sih. Film ini jauh dari gore, tapi mengganggu sekali di pikiran penonton gitu loh. Jadi buat rekomendasi kayaknya gue merekomendasikan kepada orang-orang yang suka film psychological horror aja sih. Kalau enggak ya nggak buat umum ya. Nggak buat umum. Nantikan review-review menarik kita yang lainnya ya. Di video-video kita selanjutnya. Oke, Blue Jeans pamit. Bye bye. See you next time.